Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Radio Buana Asri, selamat bertemu lagi dalam mimbar agama Kristen dengan saya Pendeta Eli Subagio dari GKJ Sidomulyo Sragen. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk untuk menghadap kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh indah hari yang Tuhan berikan kepada kami, hari yang begitu cerah. Tuhan menyinari dengan matahari kepada seluruh ciptaan-Mu. Betapa besar kasih dan cinta-Mu kepada kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang begitu indah. Kami ingin jalani kehidupan kami hari demi hari di dalam terang firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2024. Hari Kamis ini merupakan juga hari Kamis Raya Kamis Putih. Maka kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman-Nya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?
Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian sabda Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan bersama ini tidak lepas untuk saling melayani. Sebab saling melayani menjadi kebutuhan dalam kehidupan bersama. Jikalau kita tidak ada kemauan untuk saling melayani, maka kehidupan ini akan tidak sejahtera atau akan menjadi suasana yang tidak baik, tidak harmonis, karena orang hanya mengejar untuk kepentingannya masing-masing. Bahkan akan terjadi konflik karena masing-masing mengejar kepentingannya sendiri-sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa sebelum Paskah kematian Tuhan Yesus, ada sebuah peristiwa perjumpaan Tuhan Yesus dengan para muridnya, di mana para muridnya sedang berkumpul untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Tetapi mereka memang belum membasuh kaki. Tetap karena memang di dalam kehidupan Israel Yahudi pada waktu itu, karena kehidupan di padang gurun, maka setiap orang yang akan masuk rumah itu harus membasuh kakinya dulu. Sebab perjumpaan mereka bukan seperti yang kita lakukan di tempat kita sekarang ini, duduk di kursi ataupun tempat yang lebih baik. Tetapi waktu itu adalah duduknya lesehan secara bersama. Karena kaki dari perjalanan banyak debu, maka kaki harus dibasuh dulu untuk mereka bisa berkumpul bersama. Tapi pada waktu itu para murid tidak membasuh kakinya. Begitu saja masuk dan mereka berkumpul untuk melakukan perjamuan. Melihat hal seperti itulah Tuhan Yesus kemudian mengikat pinggangnya dan mengambil kain untuk menyeka, membasuh kaki para muridnya. Peristiwa itu menjadi pengajaran dari Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bagaimana hidup ini untuk saling melayani kepada sesamanya. Yesus yang adalah guru dan Tuhan bagi mereka, ada kerelaan, ada ketulusan untuk membasuh kaki para murid yang strata sosialnya masyarakat mengatakan itu lebih rendah. Yesus itu lakukan dengan tulus. Makna pembasuhan kaki kepada para murid adalah membasuh kehidupan mereka dari kuasa dosa, untuk menghapus dosa-dosa yang ada dalam kehidupan para muridnya, supaya para muridnya terdapat kekudusan dan mereka layak untuk datang kepada Tuhan. Dari sikap Tuhan Yesus yang seperti itu kemudian diajarkan kepada para murid, bahkan diperintahkan, dimandatkan kepada para murid supaya para murid juga melakukan seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus memberikan mandat kepada setiap orang percaya untuk berteladan kepada Tuhan Yesus.
yaitu dalam hal melayani kepada sesama. Dalam tugas pelayanan, maka kita tidak boleh menempatkan diri lebih tinggi dari apa yang kita layani. Tetapi justru kita harus lebih rendah, merendahkan diri kita, merendahkan ego kita, serendah-rendahnya bagaikan sebagai hamba. Dan orang yang kita layani, kita posisikan lebih tinggi, kita angkat lebih tinggi sebagai Tuan. Dan mari kita lakukan pelayanan kepada Tuan kita, saudara kita, dengan memberikan hormat dan penghargaan kepada sesama kita. Yang kedua, Bapak Ibu, melayani dengan tulus itu adalah kerelaan untuk merendahkan diri, menanggalkan segala keegoan kita, dan merendahkan diri untuk sesama kita. Kalau kita lihat, mungkin kita punya pengalaman di toko, jika ada pelayanan yang tidak baik, maka kita sebagai pembeli itu merasa tidak nyaman, dan mungkin malah kita pindah ke tempat lain, toko lain, untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Mungkin tidak hanya di toko, di berbagai kantor pun juga demikian. Oleh sebab itu, berbagai kantor dan juga toko senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik supaya para pembeli atau para pelanggan itu mendapatkan kenyamanan dan mendapatkan sukacita karena pelayanan yang sangat baik. Betapa bahagianya kalau kita pergi ke toko, ke suatu bank, ke kantor, atau ke rumah makan mendapatkan pelayanan yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita bersama. Lingkup yang paling kecil di tengah keluarga kita. Betapa pentingnya kita untuk saling melayani, sekalipun di tengah keluarga kita ada kepala rumah tangga, ada ibu rumah tangga, ada anak, mungkin juga ada pembantu. Tetapi strata sosial yang ada itu tidak harus hal yang dipertahankan ketika kita harus saling melayani. Betapa pentingnya kita punya kerendahan hati untuk melayani satu dengan yang lain, bahkan kita menempatkan anggota keluarga kita lebih terhormat, dan kita bersedia untuk melayani dengan tulus, bukan dengan berat hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan yang lebih luas di tempat kita bekerja. Bekerja adalah melayani kepada publik, melayani kepada masyarakat, melayani kepada banyak orang. Oleh sebab itu, kehidupan kita harus dijiwai oleh sebagai pelayan di tengah kehidupan ini. Sebagaimana Kristus yang adalah Tuhan dan Guru, bersedia untuk melayani kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang hina tetapi diangkat oleh Tuhan Yesus, ditebus oleh Tuhan Yesus, diampuni dosanya, disucikan kehidupannya, bahkan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Untuk kita meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik dan menuju kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang suci, kehidupan yang benar. Dan itu adalah kehidupan untuk saling melayani dengan tulus. Jikalau kehidupan kita diwarnai dengan kehidupan saling melayani dengan tulus, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun strata kita, tetapi kalau kita ada kerelaan untuk melayani dengan sungguh, dengan tulus, maka kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan itu akan tercipta di tengah kehidupan kita bersama.
di tengah kehidupan keluarga kita, di tengah masyarakat kita, dimanapun kita bekerja. Oleh sebab itu, selamat melayani dengan tulus hati, karena itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita di hari Kamis Putih ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam saat teduh dalam hati kita. Saat teduh mulai. Saat teduh cukup dan mari kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang kami terima pada hari raya Kamis Putih ini ya Tuhan. Tuhan telah memberikan teladan. Tuhan juga memberikan perintah kepada kami semua setiap orang yang percaya untuk berteladan kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru. Tetapi ada kerelaan untuk melayani kepada kami manusia yang berdosa ini. Agar kami manusia yang berdosa, Engkau kuduskan, Engkau angkat sebagai anak-anak Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Berikan kami hikmat dan kesetiaan untuk ada kerelaan dengan tulus melayani satu dengan yang lain. Kami tidak mementingkan ego diri kami masing-masing, tetapi kami boleh merendahkan diri dengan tulus untuk melayani kepada sesama kami, kepada anggota keluarga kami, kepada masyarakat di sekitar kami, dan dimanapun kami bekerja. Sehingga kehidupan kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat dalam kehidupan bersama untuk mendatangkan damai sejahtera. Jauhkan kami semua dari segala hal yang tidak baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan di Kabupaten Sragen ini. Kiranya juga Tuhan berikan spirit untuk menjadi pelayan bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat yang lemah dan membutuhkan perhatian pelayanan. Sehingga para pemimpin kami di Kabupaten Sragen ini boleh menjadi hamba Tuhan yang setia dan baik untuk menegakkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Jauhkan para pemimpin kami dari segala godaan kuasa dosa. Berikan hikmat sehingga mampu untuk berjalan dalam kebenaran dan keadilan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati.